Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2B akan mempresentasikan materi tentang leasing konvensional. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yaitu saya Deva Grinindita nomor absen 7 dan rekan saya yang bernama Fadila Fajar Pratama nomor absen 11 dan Nadia nomor absen 20. Baik, yang pertama ada pengertian leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau 6 bulan sekali. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari leasing. Yang pertama, biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda lease tersebut. Yang kedua, hak milik benda lease ada pada leaser. Yang ketiga, benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Baik, saya Fadila Fajar Pratama, nomor absen 11, akan melanjutkan presentasi. Dasar hukum leasing. Yang pertama, kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor 122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/74, dan nomor 30/KPB/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Yang kedua, wewenang untuk diberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dalam kegiatan usaha leasing di Indonesia. Yang ketiga, kemudian dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.031/1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Selanjutnya, kegiatan leasing konvensional. Adapun kegiatan leasing yang tercantum di dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 11/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease atau finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Dan yang kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease adalah tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Selanjutnya, penggolongan perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, Independent Leasing Company. Perusahaan sewa guna usaha merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu produsen barang modal, sehingga dalam pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh Independent Leasing Company ini dapat beragam atau tidak terfokus kepada suatu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya. Yang kedua, Non-Independent Leasing Company. Perusahaan sewa guna usaha ini merupakan suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen barang modal, di mana pendiri perusahaan sewa guna usaha untuk meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh produsen yang bersangkutan. Yang ketiga, Captive Leaser. Sering juga disebut two-party leaser yang melibatkan dua pihak. Dan yang keempat, lease broker atau packager. Berfungsi
mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Selanjutnya, mekanisme leasing. Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara lain, yang pertama, lessor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua, lease, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lease bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lease bertujuan dapat memenuhi peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lease terhadap kerusakan. Yang ketiga, pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai atau lessor. Dalam finance lease, pemasok langsung menyerahkan barang kepada lease tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tunai maupun secara berkala. Dan yang keempat, bank atau kreditor. Dalam suatu perjanjian kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank. Selanjutnya, prosedur mekanisme leasing. Dalam melakukan perjanjian leasing, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lease bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan. Yang kedua, setelah lease mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Yang ketiga, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease atau lama kontrak pembayaran sewa lease. Setelah ini, maka kontrak lease dapat ditandatangani. Yang keempat, pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, sebagai yang tercantum dalam kontrak lease antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Yang kelima, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. Yang keenam, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lease untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. Yang ketujuh, lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Yang kedelapan, supplier menyerahkan tanda terima atau yang diterima dari lease, bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. Yang kesembilan, lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Dan yang kesepuluh, lease membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Keuntungan sewa guna usaha atau leasing. Pembayaran melalui leasing merupakan pembayaran yang sangat sederhana, baik dari prosedur maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, leasing digunakan sebagai pembayaran alternatif. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, bersifat fleksibel, yang artinya luas, di mana fleksibel ini merupakan ciri utama kelebihan dari leasing. Fleksibel meliputi struktur kontraknya,
besar pembayaran rental, jangka waktu pembayaran, serta nilai sisanya. Yang kedua, leasing tidak memerlukan jaminan. Yang ketiga, capital saving atau penghematan modal, di mana leasing ini tidak memerlukan modal yang cukup besar. Yang keempat yaitu cepat dalam pelayanannya. Yang kelima yaitu pembayaran leasing diperlakukan sebagai biaya operasional. Yang keenam yaitu leasing sebagai pelindung inflasi. Yang ketujuh yaitu adanya hak opsi bagi lease pada akhir masa lease. Yang kedelapan yaitu adanya kepastian hukum pada leasing ini. Dan yang terakhir yaitu terkadang leasing merupakan salah satu-satunya cara untuk memperoleh aktiva bagi sebuah perusahaan. Hukum syariah seputar leasing atau sewa beli konvensional. Leasing merupakan suatu akad untuk menyewakan suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Adapun dua kategori global dalam leasing ini. Yang pertama, operational lease, yang kedua financial lease. Yang pertama yaitu operational lease, yang artinya suatu proses menyewakan suatu barang di mana pihak penyewa hanya dapat menikmati manfaat dari suatu barang tersebut dan hak miliknya tetap milik dari yang menyewakan. Nah, dalam hal ini konsepnya berpadanan dengan ijarah dalam syariah Islam, di mana diperbolehkan dan disahkan di dalam Islam dan tidak ada masalah. Yang kedua yaitu finansialis. Finansialis merupakan suatu proses penyewaan barang di mana kepemilikan barang tersebut berpindah tangan dari yang menyewakan kepada sang penyewanya. Nah, dalam hal ini bila pada masa akhir sewa penyewa tidak dapat melunasinya, maka barang tersebut tetap milik dari yang menyewakan dan akadnya disebut sebagai akad sewa. Namun apabila pihak penyewa dapat melunasinya pada akhir masa sewa, maka barang tersebut menjadi milik penyewa tersebut. Dan hal ini biasanya disebut sebagai hadiah akhir dalam penyewaan. Nah, dalam finansialis ini terdapat dua akad, yaitu akad sewa dan akad beli, dan keduanya sama-sama diperbolehkan dalam Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.